Nanti mau jadi apa sih? Kayak aku tadi kan ditanya, 27 kamu jadi apa sih? Kita akan ngomong PhD, atau kita ingin ngomong dokter, atau apa-apa, segala macam. Kita selalu ngomong itu soal achievement-nya. Tapi apakah kita pernah berdiskusi tentang value apa sih yang dibawa saat kita usia itu gitu loh. Yang lebih aku syukuri adalah bukan dari ilmunya sih, tapi ternyata dari jalan yang aku pilih, somehow Tuhan membentuk aku dalam prosesnya gitu. Halo semua, kembali lagi di podcast The Camper. Kami anak muda membawa perubahan. Nah, buat yang pertama kali nonton ataupun ini udah kesekian kali nonton, welcome back ya teman-teman. Kita hadir lagi untuk ngasih kalian, untuk bisa nemenin kalian dengan podcast yang tentunya ditemani sama pembicara kita yang inspiratif. Benar ya Tasya? Di sini ada aku dan ada Tasya dan ada pembicara kita yang spesial yaitu Kak Dofran. Oke, kita mau sapa Kak Dofran ya teman-teman. Kak Dofran ini jauh banget loh dari kita karena kita nggak syuting bareng ya teman-teman dan udah lintas negara nih. Apa syutingnya? Oke, aku persilahkan Kak Dofran buat memperkenalkan diri ke teman-teman. Halo teman-teman semua. Aku bilang teman-teman kamper apa gimana? Boleh. Teman-teman kamper lah. Biasanya kan kalau podcast tuh ada nama-namanya gitu kan. Ya, teman-teman kamper lah aku sebutnya. Perkenalkan aku Dofran. Sekarang aku lagi menempuh studi S3 di Taiwan. Mungkin kalau teman-teman ingin nyari, namanya NTUST, National Taiwan University of Science and Technology. Sekarang aku udah memasuki tahun keempat. Semoga ini tahun terakhirku PhD. Wow. Jadi lagi lulus cepet. Tadi Kak Dofran bilang tahun keempat PhD. Nah kita nih belum terlalu familiar ya. Tahu gitu lebih tentang. Jadi teman-teman kita mau perkenalkan pembicara kita yang spesial nih hari ini Kak Dofran karena tadi ada yang menarik tuh Kak Dofran sedang menempuh pendidikan PhD. PhD itu apa sih Kak Dofran? Kita sebenarnya tahu sih, tapi kita pengen lebih tahu lagi nih dari Kakak. PhD ya singkatan kan, Doctor of Philosophy. Jadi itu sebenarnya emang salah satu orang bilang degree. Mungkin ini aku elaborate dikit ya teman-teman, kalau misalnya kuliah S2 atau S3 khususnya ketika ngomong Doctor of Philosophy itu bentuk perkuliahannya lebih ke riset. Karena nanti teman-teman mungkin kalau kuliah di Eropa atau somewhere gitu akan terkenal bilangnya Doctor of Engineering. Itu lebih ke teknikan tuh di lapangan. Jadi aku kuliah PhD ini lebih model riset based lah sebenarnya. Menarik banget ya. Pasti kan sebelum Kak Dofran bisa di PhD ini ada sebelumnya kan di sarjana ya. Tadi Kak Dofran sempat ngobrol-ngobrol sama kita nih di luar podcast ini. Kita pengen tahu juga nih Kak Dofran. Setahu aku nih Kak Dofran itu S1-nya teknik sipil, bener ya Kak? Bener banget. Kalian bagus juga ya, ambil datanya hebat juga. Dari S1 sampai ke magister, terus sampai ke PhD, boleh ceritain nggak sih Kak perjalanannya seperti apa sih sampai meneguhkan langkah? Karena kalau aku pribadi aku udah lulus S1 aku langsung kerja gitu. Aku nggak ambil S2 untuk sekarang. Aku pengen tahu nih dari Kak Dofran perjalanannya seperti apa sih? Wah, sampai akhirnya bisa PhD sekarang nih. Iya betul, dan udah tahun keempat gitu kan bukan waktunya sebentar ya. Iya, wah lama banget. Sebenarnya apalagi dengan tema hari ini ya, Dreams and Goals gitu. Ini to be very honest nih. Gimana ceritanya sampai akhirnya sekarang aku lagi di tahun keempat PhD. Ya semoga di usia 27 aku bisa PhD ya, semoga. Amin. Nah, tapi jalan ceritanya itu dari mana sih? Sebenarnya itu bermula dari aku kelas 2 SMA. Ini sedikit cerita aja teman-teman. Jadi waktu itu aku lagi di kamar nih. Ya biasalah anak-anak SMA gitu kan, mainan-mainan doang di kamar. Buka-buka nonton apalah segala macam. Tiba-tiba papa aku datang. Terus papa aku duduk di kasur, kita pengen ngobrol, terus papa aku ngomong. Aku di rumah karena aku kebetulan anak bungsu, jadi aku dipanggil Ade kan, karena aku punya kakak. Aku dipanggil Ade. Ade, udah kepikiran belum usia 27 tuh Ade lagi ngapain? Waduh, untuk kelas 2 SMA, untuk kelas 2 SMA, 17 tahun tuh, ditanya 10 tahun lagi. Terus emang kayak gimana Pak? Ya Ade lagi duduk di mana? Ade tuh lagi ngapain? Ade tuh lagi kerja apa? Mungkin Ade udah ada punya anak dari kecil-kecil gitu, ada 1 apa 2 gitu kan. Terus aku mikir kan, oke. Terus gimana? Udah ada kepikiran belum bakal mau ngapain? Terus aku dikasih waktu seminggu tuh
buat mikirin. Karena aku Seminggu doang. Aku bingung juga nih maksudnya apa gitu kan. Cuman saat itu aku berpikir bahwa aku hanya bisa melihat dari orang-orang sekitarku aja. Nah, yang paling bisa aku lihat saat itu adalah mamaku. Jadi saat itu mamaku puji Tuhan udah dokter juga. Jadi dulu waktu aku kecil, aku sempat SD ke Bandung itu karena aku nemenin mamaku S3 di sana. Nah, aku jadi, oh gimana kalau aku pengen PhD aja ya, nomor 27. Tapi out of nowhere, nggak ada planning, nggak ada apa, tapi pokoknya patokan aja dulu, tak, gitu. Ya. Terus habis itu seminggu lewat, papaku tanya lagi, gimana deh, udah kepikiran? Oke pak, umur 27, ada mau PhD. Wow. Sebenarnya awal basicnya tuh dari situ aja. Cuman apa sih yang aku sendiri pelajari? Oh, papaku tuh ingin belajar, papaku ingin mengajar tentang apa sih makna why-nya itu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar kayak Simon Sinek, Golden Circle itu yang selalu bermula dari why itu kan. Iya benar. Papaku tuh ingin mengajar bahwa mulai dari goalnya dulu. Mungkin pas nih, harapannya pas ya. Jadi mulai dari goalnya, pikiran how-nya gimana, itu akan mengikuti dengan perkembangan. Nanti mungkin aku percaya kita akan bahas soal growth mindset juga kan. Jadi betul. gimana dalam perjalanannya itu akan menuju ke sana. Tapi sebenarnya awalnya simpel banget. Ada usia 27 mau ngapain? PhD. Oke. Langsung. Berarti bermula karena ditantang juga ya kak. Karena ditantang. Kebetulan Kalau saya misalkan mungkin... gak ditantang mungkin gak kepikiran sampai saat ini. Nah iya benar juga sih, benar. Aku mungkin sadar sekarang juga aku orang yang termasuk suka di challenge. Jadi ketika, ayo bisa nggak dok? Oh sikat aku. Ya, ini ya. Mungkin awalnya itu dari situ. Cuman akhirnya dalam perjalanannya ketika pemikiranku udah mulai berkembang, mungkin semakin matang juga dalam seiringnya waktu. Ketika S1, S2, S3, ya udah. Oh, PhD 27. Goalnya akan ke sana. Itulah mungkin salah satu alasan kenapa S1 aku ingin sipil, S2, S3. Cuman nanti sampai dalamnya kenapa sipil mungkin nanti akan ada perkembangannya sendiri sih. Cuman dari waktunya kenapa aku tek. Oke, akhirnya aku pengen PhD gitu. Ya itu semuanya awalnya bermulai dari situ. Simple banget. Cuman dalam perkembangannya, berpikirnya itu akan lewat dalam perjalanan selama aku dari SMA sampai sekarang. Gitu. Luar biasa banget ya, kayak kita gak kepikiran loh kak, jujur. Maksudnya Iya. apa namanya, kayak jawabannya cuma kakak ditanya 27 kamu jadi apa. Kalau maksudnya ini aku berkaca sama aku pribadi ya, kalau aku ditanya aku akan jawab sih, tapi aku gak akan bikin keputusan, nggak tahu ya, karena keputusan orang kan ada yang kita nilai kecil, ada yang sebenarnya itu keputusan yang besar gitu. Tapi yang luar biasa adalah Kak Dovran di usia yang mau sampai ke 27 ini tuh sedikit lagi akan mewujudkannya ya. Jadi kayak dreams come true gitu. Dan apa namanya, luar biasa sih. Apalagi buat teman-teman, nanti kita juga mau bahas dikit nih Kak Dovran, silahkan ini ya Kak, kasih tahu aja kenapa bisa pilih teknik sipil untuk S2-nya geotechnical engineering. Bener. Masih nyambung ya. Hebat banget sih. Masih nyambung sama teknik sipil gitu. Bener. Kalau milih jurusan itu kenapa sih Kak? Kalau aku jurusannya teknik pangan, kalau Tasya manajemen bisnis gitu ya. Oh, teknik pangan menjadi bisnis. Oh, mantap. Yeah. Kenapa tertarik Kak sama sipil? Sipil. Kembali. Sebenarnya dunia pendidikanku itu sangat dipicu emang kedua orang tua aku. Mama tuh teknik sipil. Oh. Ya, itu just for your information aja, teknik sipil gitu kan. Dan selama SMA kan waktu itu pemilihan buat kuliah kan. Iya. Ini mikirnya apa yang mau dimasukin ya. Dan dulu kebetulan di SMA aku anak IPA dan ya tertarik dengan model hitungan. Cuman apa sih yang berangkat membuat aku memilih teknik sipil? Satu, mungkin itu ada pengaruh dari mama juga. Jadi kayak diskusi segala macam di rumah tuh selalu ditanya, deh ini kalau gedung ini menurut tadi gimana gitu kan. Jadi ketertarikannya tuh udah kayak dibangun dari kecil gitu. Iya. Jadi cuman itu mungkin ada di belakang kepala gitu ya. Jadi secara nggak sadar. Cuman tapi pas ditanya SMA juga bingung. Apa ya? Tapi udah tahu nih dalam pikiran. Ayo udahlah teknik sipil, cuman masa yang itu ikut mama lagi gitu kan. Dan dalam perjalanannya ketika diskusi dengan mama, satu yang aku sadar, aku nggak tahu kalau jurusan lain, tapi yang aku sadar dari teknik sipil, satu adalah itu salah satu ilmu dasar. Dulu aku selalu dibilang bahwa bahkan mungkin Adam dan Hawa pun belajarnya ilmu teknik sipil gitu kan. Gimana mereka ada mau bikin di sana gitu ya. Mungkin ada teknik pangan, mungkin ada manajemen juga bener. Cuman teknik sipil tuh pasti ada somehow gitu kan. Terus dalam pengembangan karirnya, saat itu aku melihat
mamaku dosen. Sedangkan pemilihan jalan teknik sipil yang lain bisa di kontraktor atau konsultan. Iya benar. Jadi untuk jangka panjangnya tuh bisa. Terus ketika bertanya lagi soal mimpiku, oh PhD, bisa nggak? Oh bisa, mamaku bisa. Gitu kan? Masa aku nggak bisa? Ya. Jadi ketika memilih teknik sipil itu sendiri, satu mungkin itu udah ada di belakang kepala aku mungkin. Unconsciously itu udah ada. Dua, aku udah punya ketertarikan sendiri dengan fisik. Dan yang ketiga, mungkin ini sedikit rahasia aku aja. Dulu sebenarnya aku masih agak bingung antara teknik sipil atau kedokteran. Ya, cuman alasannya tuh agak remeh-temeh. Kenapa? Karena aku melihat teman-temanku yang dokter ke kuliah bawa bukunya tuh gede-gede semua. Iya kan? Tebel-tebel gitu loh. Ya kan, aduh repot. Baru terus aku cowok bawa buku repot. Udahlah. Aku lebih senang teknik sipil karena cuma modal bawa kertas sama bolpen. Modalnya simpel. Soalnya modalnya itu simpel banget. Dan ternyata dalam perkembangannya yang lebih aku syukuri adalah bukan dari ilmunya sih, tapi ternyata dari jalan yang aku pilih somehow Tuhan membentuk aku dalam prosesnya gitu. Yeah. Luar biasa ya. Kayak setiap orang pasti punya ini ya, maksudnya cara menentukan gitu. Kayak menentuin jurusan kuliah tuh hal yang gak gampang sih. Itu jadi salah satu kegalauan anak SMA tingkat 3 juga ya kayak. Kita udah di situ juga sampai akhirnya bisa nentuin tuh kayak, oh akhirnya yaudah this is my decision gitu. Udah gak bisa ngapain lagi. Oke, mungkin kalau dari aku pengen nanya ini sih Kak. Kan Kakak dari S1, S2 ke S3 itu kan langsung ya tahapannya, nggak ada ada jeda dulu atau apa. Tapi pasti ada dong perbedaan antara S1, S2, S3 selain yang kita tahu gelarnya lah sama tingkat kesulitannya gitu. Mungkin Kakak bisa dong ceritain, sharing ke kita gitu. Perbedaan dari S1, S2, S3 itu apa aja sih? Mungkin bisa dari pertemanannya, terus dari cara belajarnya, atau ada hal-hal lain nggak yang menurut Kakak, oh ini nih bener-bener beda banget gitu. Oh ya, oke. Oh mungkin sebelum aku sharing, aku seneng kalau kayak kita diskusi itu, aku berangkat dari value yang coba ingin aku deliver. Oke, boleh Kak. Mungkin value yang pertama adalah tentang hakikat manusia itu sendiri. Sebenarnya kita sebagai manusia ciptaan Allah tuh maunya kita gimana sih, gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin soal growth mindset, tapi aku percaya nanti kita akan diskusi juga soal itu. Yang ketiga, aku melihat bahwa ini seperti kata Ki Hajar Dewantara sih. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Mungkin aku akan berkutatnya di sini. Dan apa sih yang aku alami selama S1 sampai S3? Mungkin sebelum S1 ya, ketika misalnya kita ngomong soal mimpi, mungkin aku ingin sharing dan semoga ini bisa jadi berkat buat teman-teman yang akan memilih nantinya ketika kuliah. Mungkin kita diajar bahwa kamu nanti mau jadi apa sih? Kayak aku tadi kan ditanya, 27 kamu mau jadi apa sih? Kita akan ngomong PhD, atau kita ingin ngomong dokter, atau apa-apa, segala macam. Kita selalu ngomong itu soal achievement-nya. Tapi apakah kita pernah berdiskusi tentang value apa sih yang dibawa saat kita usia itu gitu loh? Oh, aku ingin PhD, misalnya aku ingin mengajar, aku ingin punya value ketika menjadi berkat kepada orang dengan cara mengajar. Berarti kan nggak usah harus PhD sebenarnya kan. Apapun bisa, tapi ada value yang kita bawa gitu. Akhirnya dengan basic pemikiran seperti itu, apa sih yang aku bawa selama S1, S2, S3? S1. Dulu S1, aku orang yang cukup aktif di Ormawa, organisasi mahasiswa. Ikut BEM lah, ikut pelatihan segala macam sana-sini. Dan di S1 yang paling aku rasa adalah membentuk pola pikir. Ini aku nggak tahu ya, zaman anak SMA zaman sekarang mungkin perkembangannya udah sangat wow gitu. Cuman zaman dulu ketika aku dari SMA ke kuliah, aku cukup kaget karena anak SMA zamanku itu orang yang sangat teknikal. Intinya ada tugas apa kita kerjain. Iya benar-benar. Dan harus beres. Pokoknya ada PR apa, oke. Dan fokusnya tuh akan selalu nilai bagus. Ya kan? Tapi nggak memaknai apa sih dalam kuliah itu yang kita mau ambil. Nah, kebetulan di S1 itu aku masuk jurusan teknik sipil. Dulu aku cukup aktif di himpunan juga, himpunan mahasiswa sipil saat itu. Di situ aku di kader, istilahnya di kader, itu membentuk cara pola pikir. Jadi selalu bertanya kenapa. Betul. Ya kan? Dan saat itu, at least saat itu, generasiku itu belum terlalu peka untuk cara berpikir seperti itu.
Jadi alam berpikirnya tuh belum dibangun. Jadi mereka akan selalu orang yang sangat teknikal. Kalau kita dulu belajar why, how, what gitu, kita akan mentok di how aja. Kita nggak akan menuju ke why-nya. Kita akan tahu cara kerjanya aja, tapi kita nggak tahu kenapa alasan di belakangnya tuh nggak. Nah, di S1 yang paling aku rasa adalah aku belajar untuk tahu alasan segala sesuatu. Gitu. Akhirnya ketika aku berkuliah, aku bukan cuma yang duduk di kelas aja. Tapi kira-kira tanya, ini emang buat apa sih? Belajar ini buat apa sih? Sampai nanti ketika tahun ketiga, tahun keempat, terus aku milih geoteknik gitu kan. Jadi dulu di kuliahku itu untuk fokusan teknik sipil itu ada bermacam-macam. Ada struktur lah, ada manajemen, ada geoteknik. Aku milih geoteknik. Kenapa sih aku milih geoteknik? Tuh aku harus mikirin alasan. Karena bahkan dalam perjalananku sendiri, ketika aku milih geoteknik, ketika aku pulang ke rumah, aku harus bisa mempertanggungjawabkan itu ke orang tua aku. Karena waktu itu zaman itu tuh struktur itu yang paling fancy lah istilahnya di dalam dunia teknik sipil. Tapi kenapa geotek gitu? Aku harus menjelaskannya juga. Jadi proses berpikir SMA itu diadu sedemikian rupa, akhirnya terbentuk bahwa oh kita sebagai manusia harus tahu alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Gitu. Jadi ketika dalam perjalanannya dulu aku ada ngurus skripsi, sekarang masih menggunakan istilah skripsi tugas akhir gitu. Di tahun terakhir, waktu itu semester 7, aku ketemu punya dosen pembimbing, kebetulan profesor, Ibu Nur Endah Mokhtar namanya. Beliau itu yang sudah wanti-wanti dari awal. Kamu asistensi dengan saya, itu akan lebih sulit daripada kamu sidang. Lebih challenging ya. Lebih challenging gitu kan. Ini apa maksudnya? Terus akhirnya pas asistensi pertama lah, aku ada hasil dari perhitungan gitu di laptop, terus aku buka, aku tunjukin hasilnya, langsung Bu Nur bilang ini salah. Maksudnya salah apa Bu? Saya belum menjelaskan apapun gitu kan. Memang secara logik mungkin jawabannya salah, logik teknik sipil. Cuman kan untuk sampai di situ aku punya alasannya. Bu Nur ambil pensil, ambil kertas, coba kamu hitung, terus kamu jelasin kenapa hasilnya kayak gitu. Nah, ternyata bahkan sampai di tahun terakhir aku pun di teknik sipil, aku masih terus dilatih untuk reasoning terus. Gitu. Jadi itu yang paling kerasa sih. Karena aku berpikir ketika ngomong kuliahnya, semua orang akan punya pengalamannya sendiri. Ya, misalnya, Tasya tadi di manajemen, ya kan? Vinka di teknik pangan. Aku ngomong teknik sipil, ya orang yang akan related yang orang yang akan masuk teknik sipil gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih value yang mau diambil? Oh, dalam perkuliahan itu aku belajar reasoning itu, dan itu sangat penting. Itu akan membentuk pola pikir kita sebagai manusia, kita sebutnya ya. Bagaimana sih akhirnya dalam menentukan mimpi kita tahu. Dalam perjalanannya ketika S2, S3, S2 ini sebenarnya cukup lucu sih. Kenapa aku bisa S2 di Taiwan? Dulu kampus ini ada berkunjung kayak promosi gitu lah. Terus ketika mereka promosi, di penutupannya mereka tuh membuka kayak sesi apa ya, Q&A mungkin atau interview, ya kita sebut interview. Terus aku pengen ikut waktu itu sama temen gue, kita ikut yuk. Ngapain? Temen gue tanya kan, nggak apa-apa biar kita latihan ngomong bahasa Inggris aja. Nanti kan kalau kita ada ngomong sama orang-orang di luar, entah kita mau kerja atau nanti kita mau lanjut S2, kan bakal ketemu orang-orang ini dengan satu lawan banyak. Tensinya tuh kan kerasa tuh. Betul. Nah, jadi pengennya tuh kayak melatih. Masuk, ditanya-tanya jawab segala macam. Kamu pengen masuk jurusan apa tuh? Geotek, Pak. Gitu kan, geotek, Prof. Oh ya. 2 hari kemudian aku dikasih kayak semacam surat rekomendasi untuk dapat beasiswa masuk ke kampus ini. Nah, terus ya sama aja gitu kan. Terus akhirnya aku berpikir value apa sih yang ingin aku ambil? Oh, kesempatan tuh ada di mana-mana. Asal kita punya mindset untuk belajar gitu. Bukan mindset untuk mengachieve sesuatu ya. Menurutku achievement itu adalah suatu bonus dari apa yang ingin kita pelajari. Tapi basicnya tuh akan selalu kayak, oh dalam perjalanan, ayo kita terus berkembang. Akhirnya masukkan growth mindset itu. Berkembang. Oh bisa ya aku dapet ini, oh bisa ya aku dapet ini. Nah, S2 kayak gitu. Dalam perjalanan kuliah S2, mungkin yang aku pelajari dan aku rasakan adalah satu, luar negeri, wadidaw gitu kan. Pressure-nya tuh kerasa, apalagi orang-orang sini kan ngomong bahasa yang
tidak biasanya aku gunakan bahasa Chinese kan. Untungnya adalah di kelas aku masih ngomong bahasa Inggris. Tapi teman-teman sekitar tuh yang masih gagap bahasa Inggris juga, jadi kita ngomongin cuma pakai kode, kadang Google Translate. Sepanjang jalan tuh harus bawa HP gitu loh, untuk Google Translate dan perkenalan. Terus dari sini, oh aku mulai belajar gimana sih orang-orang di sini berpikir. Ketika aku berinteraksi dengan profesor, gimana sih profesor berpikir. Dan ketika S3, dulu aku kuliah S2 cuma setahun. Soalnya aku ambil program fast track gitu. Cepet banget ya tahun Kak. Ya, soalnya ambil program fast track, jadi tahun kedua tuh udah tahun pertamanya PhD. Jadi aku kurang lebih. Belajarnya dicepetin Kak. Jadi SPF-nya model. gitu nambah. Iya, jadi modelnya itu, S2 kan aku ambil kuliah, waktu itu 24 SKS. PhD itu 18 sebenarnya. Jadi yang S2 itu aku bisa transfer. Nah, tahun pertama aku bisa langsung mulai riset. Cuman saat itu, aku harus persiapan sebutannya qualification exam gitu. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya mau PhD, nanti ada istilah, kamu udah kuliah PhD. Terus sekarang kamu jadi PhD candidate. Namanya fancy banget. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kan PhD candidate. Itu biasanya mahasiswa yang sudah lewat dari qualification exam, udah pass gitu. Baru mereka ujian terserah mau publish paper atau ujian tulis. Kalau udah lulus, baru habis itu mereka mulai bisa menjalankan kehidupan PhD mereka. Gitu. Jadi tahun pertama aku PhD, aku menjalani hal itu. Dan di PhD itu lebih dideepen lagi berpikirnya itu, karena aku berhubungan dengan kembali profesor gitu kan. Legendnya akademik dengan usia yang udah mau pensiun, wah itu pikirannya luas banget. Dan aku hanya datang dengan membawa basic reasoning, tapi selalu dengan hal yang lebih dalam. Jadi kuliah S1, S2, S3 itu sebenarnya mendevelop cara berpikir gue aja sih. Tapi kalau dalam perkuliahan, aku percaya semua orang punya pengalaman masing-masing. Tapi yang paling aku rasa adalah mendevelop cara berpikir yang lebih dalam dan bisa mengerti segala sesuatu dengan lebih baik. Gitu. Tingkatnya mungkin itu ya. Tapi itu kayaknya udah panjang banget. Kalau S1 kan mungkin kita ini kan maksudnya bilang kayak udah yang penting lu S1 dulu gitu. Maksudnya kadang kan maksudnya ada yang maksudnya berpikir kayak udah yang penting S1 dulu gitu. Abis itu setelahnya ya lu sendiri yang nentuin apakah lu pengen di dunia profesional atau lu butuh tambahan gitu ngambil pendidikan S2 dan S3. Nah, kalau misalkan dari ini ya Kak, keilmuan Kak Dofran gitu, sebenarnya di level S2 dan S3 itu gimana ya, kayak ada gak sih pekerjaan yang memang ini emang harus nih di S2. Kan aku tadi juga dengar Kak Dofran pengen mencapai PhD di umur 27, dan biasanya PhD itu berkarir sebagai dosen ya, sebagai yang mengajar gitu, karena kan itu udah bener-bener menyerap semua ilmunya dengan sangat lengkap gitu. Nah, aku pengen tahu sedikit aja sih Kak, di S2 sama S3 itu sebenarnya ilmunya semakin dalam dan semakin nggak pernah nih berpikir sama hal ini waktu di S1, atau sebenarnya itu lebih di diri Kak Dofran gitu, yang kayak cara berpikirnya, risetnya, ininya, tapi sebenarnya ilmunya itu sama gitu. Jadi gimana Kak waktu S2 dan S3 itu? Pertanyaannya keren juga, kayak habis S1 nih ngapain gitu kan. Terus orang kadang berpikir udahlah S1 aja. Setelah aku di sini, ternyata secara simpel tuh ngeliatnya gitu. Orang S3 ternyata bisa kerja di company juga. Iya benar. Gak harus yang akademik gitu kan. Tapi bidangnya aja, misalnya di research and development kayak atau gimana, bahkan di kontraktor aja yang bangun-bangun bisa aja. Cuman mungkin karena kita di Indonesia sangat terpatri bahwa S3 itu bakal jadi dosen. Itu tuh udah terpatri banget tuh, ya kan? Tapi terpatri juga ketika lulus S1, kalau mau kerja, mending langsung kerja. Kenapa? Karena lulus S2 sama S1, nggak ada bedanya gajinya. Bener nggak sih? Ya umum, tapi sebenarnya nggak enak. Iya, rahasia umum sih, iya kan? Kenapa? Karena demand dari Indonesia sendiri, mereka tuh butuh pekerja yang cepat, yang fresh, tapi masih yang salary-nya tidak tinggi. Iya kan? Kita semua tahu. Tapi aku melihat bahwa ternyata itu tuh terjadi di Indonesia. Karena di Taiwan, mungkin aku sharing aja. Iya, boleh Kak. Mindset yang seperti itu ternyata di sini standarnya tuh S2, teman-teman. Jadi kalian kalau mau kerja, terus misalnya S1 lulus di sini, terus kalian kerja, ya salary-nya di bawah standarnya. Kenapa alasan orang di sini misalnya mereka mau kerja di industri tapi S2 dulu? Itu karena
gajinya tuh akan jauh lebih tinggi. Jadi degree tuh emang punya higher salary gitu kan. Terus akhirnya aku berpikir, oh ternyata setiap negara tuh modelnya beda. Gitu. Jadi emang satu kita harus berpikir lebih broad aja. Bahwa itu di Indonesia, kita nggak tahu tempat lain. Tapi kembali lagi sih, itu pilihan gitu. Mau tetap tinggal di Indo atau mau go abroad gitu ya pilihan. Dan kalau di dalam karirku sendiri, kayak misalnya kan apa sih yang ada di S2 S3? Oke lah kita bilang, oh Dovran tuh dia mau PhD, ya udah pasti dia S2 S3 PhD. Gimana kalau ada orang yang nggak mau gitu kan? Ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman karena dunia S2 S3 itu sendiri, ketika misalnya tadi Pinka ngomong apakah emang lingkungannya atau emang dari aku sendiri? Menurutku itu keduanya. Karena ketika aku masuk S2 S3, ilmunya bener, didipen banget. Cuman profesorku pernah memberikan nasihat begini, Dok, kamu boleh kuliah PhD 4 tahun. Tapi kamu ke lapangan, kamu nggak bisa menjelaskan 4 tahun itu dengan bahasa-bahasa fancy-mu itu. Nggak bisa. Karena orang yang di lapangan belum tentu kayak kamu yang punya PhD 4 tahun. Nggak bisa. Kamu harus bisa menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Berarti apa sih? Oke, ilmuku didipen. Tapi cara berpikirku yang dibangun itu aku harus punya keinginan untuk bisa menyederhanakan itu. Ya, mungkin teman-teman kayak pernah dulu pernah dengar gitu kan, kata-kata bijak lah sebutannya kita sebutnya. Orang yang nggak bisa menyederhanakan sesuatu atau mengajarkan sesuatu ke orang itu nggak mengerti hal itu. Betul. Setuju. Bener ya? Juga. Setuju kan? Jadi sebenarnya aku selama S2 S3, aku diajarnya tuh kayak gitu. Bayangkan disuruh belajar yang begitu deepen dengan tulisan, orang disuruh ngitung tapi kok pakai huruf gitu kan. Tapi bagaimana menyederhanakannya ketika aku ngomong dengan orang-orang luar. Gitu. Nah, sekarang ketika teman-teman yang S1, apakah teman-teman mau S2 S3? Atau dengan mimpi teman-teman apakah itu relevan? Sebenarnya apapun angka yang teman-teman ambil, itu nggak masalah, asal teman-teman tahu value yang harus teman-teman develop dalam diri gitu. Oh, aku pengen sana. Itu tuh ada value apa sih di situ? Ketika aku PhD, ada dunia akademik, ada mengajar, apa sih value-nya? Oh, aku harus bisa mengajarkan sesuatu dengan sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin. Berarti aku harus belajar itu. Dan cara yang aku tempuh adalah lewat S2, S3. Teman-teman yang lain bisa dengan apapun. Karena kembali yang tadi aku bilang di awal, semua tempat adalah sekolah. Gitu. Kita bisa belajar di manapun. Gitu. Kalau tadi kan udah jelas banget ya, maksudnya kayak kita jadi membuka mata kita juga ya. Sebenarnya kan kalau informasi Indonesia kayak gitu Kak, maksudnya kadang yang menghalangi. Aku nggak mau lah S2 sama aja gajinya, atau ngapain S3 kan dosen gitu. Maksudnya kita dari pandangan yang beda gitu dari Kak Dovran gitu. Dan aku penasaran sih karena maksudnya luar biasa nih yang udah Kak Dovran sharing. Aku percaya apa yang Kak Dovran udah tempuh tuh nggak cuma sekedar udah deh gue udah kecebur gitu. Aku yakin pasti Kak Dovran punya mimpi dan tujuan hidup Kak Dovran gitu. Kayak entah itu tujuan hidup untuk yang terlihat saat ini ataupun kayak destiny akhirnya gitu. Aku pengen dong di-sharingin nih teman-teman di sini, pengen denger gitu. Apa sih yang jadi mimpinya Kak Dovran sebenarnya? Oke. Mungkin dalam perjalanannya itu banyak naik turun. Oke lah, dulu 17, mimpi 27 nih udah nih. Tapi dalam perjalanannya kan akan ditanya, terus Dok, mimpi 37, mimpi 47, mimpi 57, 67, 77? Kelihatan 10. Tambah 10. Aku berharap sih semoga umur 87 aku masih bisa opa-opa sehat gitu, masih bisa olahraga sama cucu lah semoga. Tapi aku yakin pertanyaan bukan itu. Ya. Jadi dalam perjalanannya aku pernah, dan aku percaya semua pernah, demotivasi itu pasti itu kayak galau, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, kok kayaknya salah deh bang aku ambil ini gitu kan. Aku pernah juga kayak gitu. Salah satu langkah yang aku ambil adalah bersyukur ketika dalam perjalanannya aku melihat, kok kayak PhD ini nggak nyampe ya. Tapi ternyata dalam tahun-tahun aku merasa aku tidak melakukan sesuatu buat PhD, aku tuh dapat belajar banyak. Jadi ketika kuliah PhD ini aku belajar workout juga, belajar financial juga, gitu kan. Apalagi pandemi sama semua orang investasi, gitu kan. Jadi banyak yang aku pelajari.
Sampai akhirnya di satu titik aku berpikir, kok aku nggak enhance lagi dreamku ya? Kok ketika ditanya, Dok, 27 tahun nih PhD, emang 28 ngapain? Aku pernah di satu titik aku bingung. Ya ngapain ya? Apa aku jadi dosen aja? Apa aku di konsultan aja? Kenapa mindset berpikirku yang 17 tahun itu nggak dibangun? Akhirnya aku ada ambil satu waktu tenang sendiri, terus aku berpikir lagi bagaimana sih pola berpikirnya. Aku punya satu mimpi, dan ketika aku sadar interestku, aku sangat interest terhadap dunia pendidikan sebenarnya. Dan lebih fokusnya di hal-hal yang soal berpikir lah, jadi filosofi lah, dan lain sebagainya. Agak berat juga sih. Tapi apa sih mimpiku? Mungkin kalau papa tanya gitu, Dok, usia 47, 57, ada apa? Itu aku udah bisa ceritain sekarang. Aku ingin punya mimpi di mana aku bisa membangun sebuah klaster. Mungkin kayak komplekan gitu. Kayak macam 3 ruko gitu. Klaster 3 ruko gitu, yang isinya ada apa aja? Di situ ada panti asuhan, di situ ada gym, karena aku agak sedikit suka sama workout. Banyak suka ya, gym. Dan di situ ada pengembangan untuk anak-anak muda atau 25 tahun ke atas. Apa sih yang mau aku bangun? Aku ingin membangun suatu panti asuhan di mana anak yatim atau anak piatu, anak yatim piatu yang memiliki cara berpikir yang baik. Dan aku ingin mendidik mereka sejak kecil. Gitu. Aku ingin anak-anak tuh punya cara berpikir yang aku baru dapat di SMA dan kuliah, tapi mereka udah bisa dapat sejak dini gitu. Dan ketika ada tempat untuk orang tua, bagaimana orang tua itu, atau anak-anak muda lah, yang misalnya mau cari kerja dan lain sebagainya, mereka bisa punya skill yang bertambah gitu. Jadi kayak semacam sociopreneur sih sebutannya sekarang. Iya, sociopreneur. Ya, aku pengen yang punya kayak gitu. Dan untuk sampai ke sana, setelah seorang Dovran PhD misalnya usia 27 dan menuju ke 57 misalnya 30 tahun itu, aku udah planning aja. Tahun 2000 sekian, ngapain tahun 2000 sekian, menuju ke sana. Tapi itu mimpi besarku sekarang sih. Jadi aku berharap aku punya sebuah tempat pendidikan yang berguna untuk either anak-anak atau orang dewasa. Gitu. Sebenarnya aku lihat juga dari Kak Dovran ya, kayak Kak Dovran ini juga sebagai orang yang udah sampai di titik sekarang nih cukup punya konsep memegang konsep SMART ya Kak, tujuan yang ketika kita bikin tujuan, kita bikin purpose segala macam, kita tuh harus bisa spesifik, bisa dihitung juga, measurable, terus bisa achievable, terus abis itu relevan dan time juga bisa diperkirakan. Itu aku jadi keinget lagi sih tentang itu. Kalau misalkan kita bikin cita-cita itu jangan cuman sekedar apalagi tadi kakak sempat bilang juga jangan fokusnya ke achievementnya aja nih, ke tujuan akhirnya nih, tapi selama berproses itu juga perhatiin berbagai aspek yang bisa ngedukung ya Kak. Betul. Harus kita tuh apa ya? Kadang-kadang menurutku sih mungkin kita kadang lupa itu sih. Jadi kayak terlalu fokus sama mimpinya kita harus di situ. Akhirnya segala cara tuh kita tempuh. Iya kan? Akhirnya segala yang dosa-dosa itulah, bohong lah, apal gitu kan. Aku sih ngalami SMA, mungkin aku pernah nyontek dan lain sebagainya kan. Oh, pengen nilai bagus nih. Segala cara ditempuh. Padahal kan value-nya udah hilang. Gitu. Jadi benar sih, harus menuju ke sananya itu selama prosesnya tuh kita nikmati. Karena memang tiap langkah tuh bisa berubah macam-macam. Segala macam tuh bisa terjadi. Bisa aja tahun depan aku harus rubah lagi gitu kan, langkah yang aku harus bikin. Tapi nggak apa-apa. At least kita tetap stay focus on that gitu. Dan apapun yang terjadi, kita akan selalu bersyukur. Karena kembali, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Jadi ya semuanya bisa membuat kita semakin menuju ke sana sebenarnya. Hanya kan kita sebagai manusia, kadang kita nggak sadar kan, kita merasa kita bisa pegang kendali nih. Tapi kita tahu, oh kebenarannya itu Tuhan yang pegang kendali. Terus gimana? Ya benar, Tuhan yang pegang kendali. Cuman dalam fokusnya itu value firman Tuhan itu yang kita bawa. Dan itu yang akan mendevelop kita. Kalau mimpi kita itu baik, ya kita akan ke sana. Dengan basic mindset yang benar gitu. Aku pengen tanya tips nih sama Kak Dovran gitu ya. Kayak mungkin buat teman-teman yang dengerin juga sih. Maksudnya nggak berlaku buat siapa orang tertentu aja. Tadi kan life goals-nya bener-bener kayak spesifik. Pokoknya aku pengen bangun sebuah klaster yang maksudnya udah perencanaannya luar biasa kayak gitu. Dan sebenarnya tujuan hidup Kak Dovran dari situ sebenarnya udah kelihatan ya. Kak Dovran yang pengen jadi sociopreneur yang bisa
bisa membagikan ilmu sebanyak-banyaknya gitu Betul, buat banyak betul, orang betul, gitu. betul. Ketika Kak Dovran nemuin tujuan yang spesifik kayak gitu, life goals kayak gitu, jadi kan kadang ada yang bilang life goals gue jadi orang kaya, pengangguran Iya, tapi iya, iya. duit banyak gitu. Maksudnya Iya, ya iya, aku iya. nggak menganggap itu sebagai life goals gitu, karena itu kan uangnya cuma digunakan untuk ya udah lu kan emang pengen hidup, lu kan pengen menikmati fasilitas gitu. Tapi life goals yang kayak tadi tuh Kak, yang bener-bener kayak nemuin kenapa sih bisa kepikirannya di anak-anak yatim, anak-anak umur muda gitu. Itu Hmm. cara Kak Dovran nemuinnya pas lagi gimana Kak? Pas lagi Wah. apakah Tuhan jawab doanya atau tiba-tiba melihat suatu peristiwa gitu, kayak Iya, iya, iya. pengen tahu sih backgroundnya gitu, dan mungkin bisa bagi tipsnya juga kayak ya nih saat aku lagi kebingungan tentang hal itu supaya kita bisa nemuinnya tuh dari hal apa sih gitu. Oh, nemu bisa di mana aja sebenarnya. Iya Satu. gitu, karena lagi Cuman banyak bingung juga. cuman satu yang aku pelajari adalah eh, banyak ide-ide buatku. Aku temukan itu ketika dua. Satu baca buku, dua diskusi. Buat yang pertama ini emang agak sulit ya. Karena aku sadar aku udah baca berapa artikel gitu di lingkungan kita di Indonesia. Keinginan untuk membaca itu sangat kecil. Iya. Membaca buku gitu ya. Itu sangat kecil. Jadi satu, aku sangat mengencourage teman-teman untuk baca buku. Jika teman-teman baca yang mindset itu tuh, Carol Dweck itu kan, itu baca, itu bagus banget tentang fixed mindset dan growth mindset. Yang kedua, itu diskusi. Diskusi itu salah satu bentuk yang paling penting, dan ini aku rasakan saat kuliah S1. Yang aku bilang tadi, aku cukup aktif di Ormawa, itu tiap malam diskusi segala macam. Ya kan? Tapi aku baru sadari dari kecil aku udah diadu dengan papaku. Jadi kurang lebih isi pikiran ini ada sedikit dari papaku sendiri, gitu kan? Cara berpikir yang olahnya. Jadi dari dua hal itu. Tapi spesifiknya sampai aku bisa menjelaskannya itu sedetail itu dari mana sih? Jadi aku ada kayak sekumpulan teman-teman gitu, lingkaran tuh. Kami berdiskusi tentang mimpi dan segala macam. Aku ada punya satu teman yang punya cara berpikir yang kurang lebih mirip. Dan ketika kami saling mengadu diskusi, ide ini muncul. Sama aja dari situ. Apakah itu jawaban Tuhan? Mungkin juga ya. Cara Tuhan membentukku gitu loh. Aku bertemu dengan orang-orang, membaca buku-buku yang somehow related dengan apa sih yang menjadi mimpiku itu. Mungkin dulu aku nggak bisa yang menjelaskan sedetail itu gitu. Aku tahu value-nya, tapi aku belum bisa menjelaskan kayak kata pastor, ruko 3, kayak udah aku macam tahu aja ukurannya berapa gitu kan. Dan kok bisa gitu. Tapi itu karena dari diskusi teraprakin terus. Emang kalau misalnya bikin yatim piatu gimana? Dia ngadu, tak, ngomongnya gini-gini aja, isinya tuh gini-gini. Emang konsepnya apa sih? Nah gitu. Mungkin nanti teman-teman akan pernah dengar, atau mungkin udah tahu, soal dialektika. Mungkin pernah dengar. Tesis, antitesis, sintesis. Jadi sebutannya tuh, kalau pakai analogi bola tenis gitu, itu tesis, itu buah pikiran kita. Kita harus selalu mencari antitesisnya. Sesuatu untuk diadu. Nah, misalnya lantai. Terus kita banting, peng. Dia akan lebih tinggi kan? Ketika bolanya lebih tinggi, itu sintesis. Gabungan dari kedua hal itu. Jadi kita harus selalu punya cara berpikir yang ketika kita berpikir develop, kita harus selalu mengadu itu. Dan secara nggak sadar aku belajar kan, ketika aku S1, buka laptop dibilang salah, itu di antitesis. Aku harus mempertanggungjawabkannya gitu kan. Aku harus mengadunya. Sampai nanti, oh iya juga ya Bu ya, kayaknya salah di sini deh. Tapi yang benar ini deh. Nah, aku jadi tahu ada sintesis baru. Jadi pola berpikirnya itu selalu gitu. Tapi physically yang dilihat bagaimana sih seorang Dovran menemukan mimpi itu? Sebenarnya simpel. Satu, baca buku, dua, diskusi, tiga, selalu berdoa. Ini jangan lupa sih. Karena berdoa ini menurutku mungkin kita juga sama-sama belajar bentuk dialektika bersama Tuhan juga gitu kan. Kita punya tesis, kita bawa dalam doa. Antitesisnya baca firman. Betul banget. Antitesisnya kan baca firman. Tuhan berbicara lewat firman kan. Antitesisnya firman, sintesisnya tunggu aja Tuhan bekerja gimana dalam pikiran kita, dalam diskusi, dari baca buku yang lain. Gitu. Jadi ya selalu belajar dan selalu mencari aduannya ya. Dan jangan takut gitu. Dengan kita lebih rendah hati juga kan kita akan, oh iya ya. Dengan semua orang adalah guru kan tadi aku bilang. Oh iya ya, kita bisa belajar dari dia ya. Oh iya ya, dia ngomong, nggak peduli dia tua, dia muda. Kita nggak peduli. Kita akan selalu respect dia sebagai seorang manusia. Tapi ketika kita ngomong isi kepala,
kita akan selalu setara gitu. Bahkan profesorku aja bilang, kamu boleh PhD, aku profesor. Tapi ketika kita diskusi riset, kita tuh sama. Belum tentu saya tahu apa yang kamu tahu gitu. Tapi kita ingin terus mengadu supaya kita terus berkembang. Gitu. Mindsetnya selalu. Oh, ngomongnya mindset mulu. Ya, kita lagi pengen bahas growth mindset ya. Iya. Oke, kurang lebih gitu sih. Jadi sampai detailnya, cara yang paling simpel adalah selalu diskusikan itu, jangan takut. Dan ketika ada orang yang mendegradasi mimpi kalian, pertanyaannya adalah apakah itu antitesis kalian? Gak perlu. Cari aja orang yang punya mimpi atau cara berpikir yang baik. Dengan sendirinya ketika kalian punya cara berpikir yang baik, mungkin aku lupa apakah itu ada di Alkitab ya. Orang tuh akan menarik sesamanya. Pisau akan mengasah pisau yang lain. Ya, ketika kita memang bisa tajam, kita akan mencari pisau yang tajam. Dengan sendirinya tuh, natur kita akan menseleksi lingkaran kita. Dan kalau lingkaran kita baik dengan cara berpikir yang baik, ya udah adu aja terus. Dan mereka akan tetap menghargai mimpi-mimpi kita gitu. Kadang mungkin di sekarang nih, khususnya anak muda, mereka terkadang di-degraded, akhirnya jadi takut gitu. Aku punya mimpi bikin klaster nih, tapi aku nggak mau ngomongin nanti malu-maluin. Alah dong, nggak bisa tuh, emang menurutmu itu bisa. Susah tahu, kumpulin uang dulu aja, ya kan? Ya nggak salah, kumpulin uang nggak salah. Tapi apakah manusia seperti itu? Karena kalau manusia bekerja hanya sekedar bekerja doang buat hidup, nggak ada bedanya sama makhluk ciptaan lain kan? Sampai akhirnya dipanggil Tuhan, sampai Akhirnya tujuan panggil. itu doang pasti kan kayak nggak ada value atau apa yang bisa disebarin buat sekitarnya. Bener. Jadi ketika kita bangun mimpi, mungkin satu yang aku akan bilang ke usia aku 17 tahun dulu itu adalah, Dok, coba berangkat dari value dulu. Jangan berangkat dari status. Jangan bilang kamu mau PhD, bilang kamu mau ngapain, value apa yang kamu bawa. Nah, mungkin itu yang harus kita mulai bangun berpikir dari sekarang gitu. Apalagi anak muda gitu kan, masih luas banget, bebas banget. Kamu 27, kamu mau ngapain? Ada value apa yang kamu bawa? Dari situ baru status-status itu akan mengikuti gitu. Oke Kak, mungkin kayak kalau misalnya teman-teman yang denger nih, atau kita kayak, wah keren banget nih Kak Dofran udah bisa jelas tujuannya segala macam, dan kayaknya di pendidikan tuh kayak kelihatannya lancar-lancar aja gitu kan, kalau misalkan orang lain lihat atau gimana gitu, apalagi punya background dari orang tua juga support dan sebagainya. Tapi pasti di tengah perjalanan kakak pasti ada yang tadi kakak juga sempat sebutin itu, kalau misalkan pasti pernah ngalamin demotivasi atau enggak ada tantangan-tantangan lain, itu kan pasti umum banget terjadi, apalagi buat pelajar gitu kan, yang apalagi di umur muda nih Kak, masih cari ya mungkin nggak cari jati diri yang benar-benar cari jati diri ya, tapi pasti masih ada hal-hal yang pengen dicari, pengen hal-hal yang pengen kayak lebih tahu lagi. Mungkin apa sih yang kakak lakuin atau yang kakak terapin gitu dalam diri kakak? Mungkin bisa tips-tips juga ya kalau misalnya ngalamin motivasi atau kayak ada suatu kendala, itu gimana sih cara kakak ngatasinnya? Satu, ketika aku mengalami demotivasi adalah aku harus bersyukur sih. Itu satu banget. Gratitude tuh hal yang sangat membantu. Kenapa? Kadang aku akan selalu berceramah, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Artinya kita bisa belajar dimanapun gitu kan. Tapi kadang ketika kita terlalu fokus, misalnya aku PhD, aku bisa PhD 27 nggak ya? Demotivasi itu kan. Mulai ragu, akhirnya mulai mempertanyakan diri, apa aku cocok yang ambil PhD sipil? Pertanyaan yang harusnya nggak ada gitu. Tapi toh aku bertanya, kenapa? Karena satu, aku takut. Kenapa aku takut? Karena aku takut tidak mencapai hal yang aku ingini. Ya kan? Aku ingin itu gitu. Desire-ku itu. Terkadang kita mulai bergeser dari apa yang kita selalu gedor-gedor value sampai akhirnya ke status. Yang penting itu. Tapi kita lupa nilainya. Gitu. Nah, jadi caraku untuk supaya aku tidak demotivasi adalah satu, bersyukur. Dua, coba ingat lagi value apa sih yang mau dibawa. Gitu. Karena aku sampai saat itu aku pernah demotivasi juga waktu menjalani PhD ini, karena lumayan sulit ya, cukup membuat menghela napas banyak kali. Gitu kan? cukup membuat banyak berdoa. Ya, cukup membuat banyak berdoa juga. Nah, apa sih yang aku pelajari? Apa gunanya aku lulus PhD atau di karir manapun ketika aku lulus hanya sekedar lulus gitu. Aku banyak berdiskusi ketika ngobrol dengan mamaku, berinteraksi dengan banyak profesor misalnya atau dokter. Bisa jadi perilaku mereka nggak kayak dokter.
bisa jadi cara berpikir mereka nggak kayak dokter. Entah jalan apa yang mereka tempuh ya. Tapi bisa jadi seperti itu. Dan apa gunanya ketika aku hanya pengen lurus doang gitu. Jadi aku harus ingat lagi, oh ada value yang ingin aku bawa gitu. Dan ketika misalnya aku diadu lagi, tapi kamu harus cepat supaya kamu tuh bisa hidup. Oke, benar. Aku berpikir, cuman Tuhan bilang, bunga bakung padang aja dioles gitu kan. Burung pipit aja dikasih makan. Bukankah itu menjadi salah satu bentuk percaya kita ya? Bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Yang penting kita akan selalu jalan yang benar dulu aja. Bicara berpikir yang benar. Gitu. Apakah itu segampang itu? Enggak juga. Itu bahkan aku harus terus lakukan tiap hari gitu. Bukan yang habis itu aku berpikir, oh ya aku sudah bersyukur, oh ya aku sudah mengikuti kata firman Tuhan, terus sama habis itu mulus lagi. Enggak juga. Besok aku akan melakukan hal itu lagi. Akhirnya yang ketiga apa? Komitmen dan konsistensi. Kita harus selalu ingat bahwa jalannya itu berat, tapi kita tahu mau kemana, dan kita tahu sama siapa, which is sama Tuhan. Yang kita perlukan hanya komitmen aja, dan konsistensi untuk terus melakukan hal itu. Gitu. Susah, namanya manusia. Ya kan? Cuman yang penting kita jalan terus aja. Jadi, mungkin kalau teman-teman bilang itu tidak terlalu praktikal ya, maksudnya sangat klise lah, karena bahasanya tuh sangat fancy. Gratitude, gitu kan. Commitment and consistency, wah sangat fancy. Tapi coba teman-teman lakukan. Duduk, bersyukur dengan apa yang sudah sehari ini aja teman-teman pelajari. Karena dengan basic belajar, semua tempat adalah sekolah, kita bisa belajar dimanapun. Aku nggak mesti harus belajar sipil PhD terus. Aku bisa belajar lain. Dan itu kan membangun kita sebagai manusia seutuhnya gitu. Karena ketika aku jadi opa-opa, aku nggak mungkin ngajar cucuku cuman sipil doang. Gini loh, bikin fondasi. Nggak mungkin. Stres Tapi nanti keren. cucu-cucunya. Terus juga kan. Coba kalau opa bilang, coba bikin saham di sini. Atau coba pull up yang begini. Keren juga. Oh ya, manusia yang lebih utuh gitu. Bisa punya cara berpikir yang lebih luas. Yes. Menjawab nggak ya? Jawab deh. Jawab lah. Tapi penasaran nih, Kak Dovkan nih, aku maksudnya banyak denger juga ya, maksudnya apa namanya, katanya Kak Dovkan ini jago banget main musik, betul apa betul Kak? Waduh, puji Tuhan. Jago. Ya mungkin lo bisa bilang jago banget. Kan kalau, oh ya aku percaya adjektif itu relatif. Jadi semua yang berkata sifat itu relatif, tergantung patokannya mana. Kalau aku Suka kan Kak? Suka banget, buat suka musik banget. juga Suka kan? banget. Gitar Suka sama banget. piano ya? Bener. Wah ini jago juga nih. Saya gak deg-degan ya. Dapat datanya dari mana ya? Berarti kalau lagi Bener. jenuh gitu Kak, bermusik itu salah satu bikin kayak lebih rileks juga Kak? Bener. Hobi sih, iya. Hobi Musik, olahraga, iya. Itu salah satu. Cuman musik emang salah satu yang paling membantu. Mungkin musik tuh salah satu jalan Tuhan mengenalkan aku pada gereja sih. Ada ceritanya sendiri lah, tapi lewat ya. musik. Kita tunggu episode 2-nya ya. Kalau ini. Ya mungkin bisa. Cuman dari situ aku mulai mengenal gereja, mulai mengenal Tuhan tuh emang karena lewat musik. Jadi punya backstory-nya sendiri, akhirnya musik tuh menjadi satu yang sangat comforting sih. Syuting lah buat piano, gitar ya bener ya, sangat spesifik ya. Informasinya hebat juga. Memang hebat nih podcast camper ini. Apa namanya, berarti tadi dari semua perjalanan Kak Dovkan tuh apa ya, maksudnya intinya tuh benar satu gitu loh, kayak Kak Dovkan ini mau terus berkembang gitu. Kayak dalam setiap perjalanan Kak Dovkan tuh kayak kadang ada sih maksudnya beberapa apa ya, kayak pengen nih sampai ke titik ini untuk pembuktian diri, tapi sebenarnya bukan gitu, sampai bukan, titik itu bener. bukan untuk pembuktian diri, tapi semakin belajar terus gitu ya. Betul. Dan luar biasa banget sih tadi. Jadi setiap kita mungkin yang saat ini masih nyari life goals, aku apa sih yang pengen aku kerjain dalam hidup, nanti umur segini mau jadi apa, coba kita boleh aplikasiin ya tips dari Kak Dovkan tadi ya teman-teman. Terus kalau ini aku penasaran nih, soalnya mahasiswa zaman sekarang kesusahan ngatur waktu ya kan Tasya? Ya, apalagi lagi pandemi gini nih Kak, mungkin kayak kalau zaman dulu kayak nggak se-hektik sekarang gitu, jadwal semakin banyak, sesuatu semakin kayak pasti bakal lebih padat, yang apalagi Kakak sekarang lagi menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi nih, pasti makin banyak tantangannya, makin banyak kegiatannya juga. Nah gimana sih cara Kakak buat bagi waktunya? Time management Kakak tuh gimana sih Kak? Tips ala Kak Dovkan. Mungkin kayak Tasya sama Vinka udah pernah kuliah, udah tahu rasanya kuliah ya. Gimana rasanya begadang-begadang. Bangun pagi gitu terus. Bangun pagi gitu. Udah tidurnya subuh tapi harus bangun pagi gara-gara ujian.
Jadi kalau ngomong soal time management yang literally jam sekian sampai jam sekian, mungkin tiap orang beda. Betul. Banyak bahkan teman-temanku di sini ada yang kebalik jam. Siangnya tidur, kerjanya malam, ada aja gitu. Kayak gitu. Tapi tapi apakah itu baik? Enggak juga, kan tergantung dari segi kesehatan kan. Dan sangat banyak cara time managing di luar sana yang bisa kita belajarin. Kalau nggak salah diagram Cartesian itu ya, yang empat Penting, sisi itu. tidak penting, mendesak, Nah, tidak iya ya, mendesak. pendesak yang gitu-gitu kan. Ya, itu kita bisa pelajari sendiri. Tapi apa yang ingin aku sharing adalah sebenarnya tantangan apa yang kita hadapi ketika kita ingin managing time-nya kita. At least dari aku sendiri adalah satu, pasti procrastination, pasti. Apalagi pandemi. Oh, di kasur, wah, tarikan gravitasi kasur rasanya lebih tinggi. Ya kan? Mending kita leha-leha. Satu yang ingin aku tekanin mungkin bisa menjadi masukan buat teman-teman adalah konsistensi. Menurutku yang menjadi masalah kita ketika kita ngomong diagram, soal penting, tidak penting, masalahnya sebenarnya di konsistensi. Menurutku ya. Kadang ketika aku misalnya, malas mendingan pergi nge-gym aja lah. Mending pergi main musik aja lah daripada kerja riset misalnya. Pernah aku kayak gitu. Masalah. Tapi kalau ditanya, Dok ini mendesak kan mendesak. Penting. Tapi kok nggak dipilih? Kenapa? Karena kita tidak berkomitmen dan konsisten dengan hal itu gitu. Jadi ketika teman-teman ingin tanya, Kak Dov, gimana sih time manajemennya Kak Dov? Kalian semua bisa, aku percaya, gitu kan? Gunain Google Calendar kek, atau apa kek, semua teknologi sekarang udah canggih. Tapi coba stick to your own rule. Coba, sehari aja. Kalau udah bisa sehari, caraku yang, ini salah satu trik yang aku coba lakukan dulu sih. Coba stick selama 22 hari. Jadi kalian planning dulu, 22 hari. Planning kalian sama 22 hari itu kapan, ngapain aja. Entah itu pekerjaan kalian atau hobi kalian. Tapi hobi masukin ya. Hobi semua detail. Sampai waktu-waktunya. Terus coba lakuin. Selama 22 hari. Kalau agak susah, coba bikin satu hal aja. Yang paling simpel. Bible reading misalnya. Saat teduh. Coba aja tiap hari. Tapi 22 hari. Itu dengan sendirinya, at least buatku, nggak perlu diomongin, somehow bangun, buka Alkitab. Otomatis. Tapi aku baru sadar ya ternyata ada berbagai macam riset yang mengatakan bahwa salah satu kebiasaan itu bisa dibentuk dalam 22 hari. Mungkin teman-teman pernah baca juga. Ya, jadi coba lakukan itu. Karena menurutku yang menjadi masalah kita, khususnya anak-anak muda, bahkan aku dan mungkin generasi di atasku juga, itu konsistensi, selalu. Kasur, udahlah istirahat dikit lah, awalnya 15 menit, 30, sejam gitu kan. Jadi coba stick dengan itu. Itu mungkin salah satu trik ya. Tapi mungkin teman-teman ada cara yang lain. Tapi ketika ngomong time managing, menurutku kita semua udah tahu caranya. Hanya apakah kita mau ngelakuin itu yang susah. Tapi stick dulu aja. Coba stick dulu aja. Paling nggak berkomitmen dengan diri sendiri lah. Supaya kita bisa berkomitmen dengan hal lain. Dengan orang atau dengan mimpi. Nah, gitu. Kan mulai dari diri sendiri. Sendiri sih, dan ngatur waktu itu kayak mungkin ada yang kadang oke, udah bisa nih, tapi tiba-tiba di tengah kayak aduh banyak tantangannya lagi, jadi emang harus bangun dan harus coba lagi tadi riset bener. 22 hari ya, mungkin kalau bisa lebih cepat lebih bagus lagi gitu. Lebih cepat lebih bagus ya. Yang penting kita harus konsisten sih dalam ngatur waktu itu ya. Mungkin kalau Kak Dovran ceritain panjang kali ya Kak, bangun jam berapa, saat itu dulu, terus nanti kerjain riset gitu. Tapi yang penting itu sih konsisten dan konsistensi. Dan tadi bagus sih Vinka ada nyinggung kayak kalau misalnya tiba-tiba gagal gimana kan? Bener, bangkit lagi. Tapi mindset berpikirnya seperti apa sih bangkit? Yang tadi itu antitesis. Oh, berarti aku ada miss nih. Aku gagal ini nih. Oh, kayaknya aku miss bagian ini. Berarti kan kita tahu nih. Berarti berikutnya kita akan memperhitungkan ini. Jadi berikutnya kita nggak akan gagal. Akhirnya basic mindset yang dialektika itu tadi kan. Oh, ada antitesis nih. Ada yang membuat kita gagal. Bangun. Bikin yang baru. Jatuh. Galau dulu aja 1 hari gitu nggak apa-apa. Yang penting basic mindset kita untuk berpikir membangun diri terus tuh akan selalu jalan gitu.
Banyak ya Kak. Sebenarnya ini kita kayak udah, Sama-sama. makin panjang lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen dibahas nih. Tapi paling kalau dari aku sih pengen ini sih minta pesan aja dari Kak Dofran. Boleh nih pesan dari Kak Dofran buat setiap anak-anak muda yang lagi menyaksikan. Muda itu nggak ada rentang umur dari sini sampai segini sih. Tapi siapapun ya, maksudnya yang masih Siapapun, berkembang benar. sampai saat ini gitu. Kayak Benar, gimana benar. supaya kita bisa nggak menyerah sih dalam ngejar dreams kita, goals kita, dan mungkin di perjalanan nih banyak juga yang saat ini lagi kuliah. Kayak aku pernah sih secapek-capeknya aku kerja, aku pernah juga kayak di kuliah, aduh kayak cuma tujuannya pengen selesaiin kuliah doang gitu, kayak pengen nyerah atau gimana gitu. Benar. Kayak mau minta dong pesan dari Kak Dofran gitu. Pasti Kak Dofran udah melaluinya kan gitu. Iya. Pesan dari buatku sih, ketika benar sih kayak udahlah menyerah aja lah. Mungkin cara yang paling yang aku pelajari juga adalah coba kita ingat lagi value apa yang mau kita ambil. Mungkin ini sih. Kadang orang berpikir gini, perkuliahan itu adalah suatu fase hidup. Jadi istilahnya tuh aku tuh high school. Wah, ini aku akan memasuki fase baru nih. Fase perkuliahan. Terus nanti fase dunia kerja, fase pernikahan. Semua dilihat kayak suatu fase yang dunia baru. Tapi topik sekarang kita ini dreams and goals. Bisa nggak kita berpikir ketika kita tahu tujuannya goals itu, perkuliahan tuh hanya sebuah langkah aja yang akan kita tempuh juga, gitu. Sebuah langkah yang kita langkah, habis itu kita akan lewat gitu. Yang eventually akan kita lewat. Tapi dalam langkah itu ada apa sih, gitu. Langkah itu kan harus dibikin sebermakna mungkin. Kita harus bisa belajar sedemikian rupa gitu. Menurutku kenapa kadang misalnya aku bisa gagal, karena aku berpikir itu suatu fase yang nanti akan ada suatu status yang aku capai di ujungnya. Habis itu finish tak, siap untuk fase berikutnya. Enggak. Faseku itu adalah satu kehidupanku. Yang goalnya tuh itu di sana tadi. Dan perkuliahan itu adalah satu langkah doang yang harus aku tempuh. Itu kita akan berpikir, perkuliahan itu simpel ya. Hanya suatu tempat di mana kita belajar. Gitu. Jadi pesanku sih, satu teman-teman, hidup kita nih panjang dan hidup kita nih bermakna. Itulah kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda. Kita punya hati nurani, kita punya akal budi, kita bisa berpikir. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita bukan melakukannya hanya untuk hidup, tapi kita melakukannya itu untuk sesuatu yang lebih besar. Apa sih rencana Tuhan buat kita gitu kan? Dan itu yang menjadi drive-nya. Makanya, cuman orang akan berpikir, aku pengen mencapai di sini. Tapi kenapa value yang itu kita nggak aplikasikan di setiap langkah-langkah kecil kita gitu. Dalam perkuliahan, ketika aku berpikir soal value-ku ingin menjadi berkat dalam edukasi. Kenapa nggak dalam perkuliahan aku mencoba mengajar, jadi teaching assistant, atau jadi senior yang mengajar juniornya berbagai macam hal. Value itu akan kita selalu bawa. Jadi kita nggak berpaku di harus kelas besok ada kelas ini 24 SKS kalau S1 kuliah. Enggak. Tapi kita mencoba membawa value itu dalam setiap langkah hidup kita gitu. Jadi ketika itu degradasi, hati-hati. Mungkin itu adalah salah satu fase di mana kita berpikir bahwa wah kayaknya aku pengen cuma lulus doang. Sama aja ketika kita ngomong kayaknya aku pengen cuma punya duit doang nih, aku cuman pengen kaya doang. Itu kan salah satu bentuk mindset yang sebenarnya patternnya sama. Cuman hanya untuk itu. Tapi value sebagai manusia itu kita kadang lupa gitu. Makanya hakikat manusia kita ini apa sih? Kita punya value, dan syukurnya kita orang Kristen, kita punya Alkitab, firman Tuhan, value itu semua ada di sana gitu kan. Ya, dan kita pegang itu aja. Jadi dalam perjalanannya kita jalan itu terus. Gitu. Jadi supaya tetap stick aja. Dan konsistensi. Terus belajar aja. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Developing. Ini kayak berat banget ya. Kayak banyak banget ya maksudnya, entah itu quotes, entah itu cara pikiran gitu yang kita dapetin. Kalau boleh nih di-summarize sama Tasya ya gitu. Kayak apa sih poin-poin nih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai ke akhir podcast ini gitu. Oke, yang aku dapat nih Kak dari Kak Dofran gitu. Itu dari tadi Kak Dofran selalu mention tentang value gitu. Maksudnya kayak aku jadi diingetin lagi sama kakak gitu, kayak pasti setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing dan jalannya juga masing-masing gitu. Tapi gimana cara kita ngelihat, gimana cara kita ngerti, dan
gimana cara kita bisa tetap konsistensi itu tuh yang kita pegang dalam hal apapun yang kita lakuin. Terutama salah satunya dari pendidikan ya Kak. Dan ini juga jadi apa yang ngingetin aku juga sekarang aku kan lagi pendidikan S1 manajemen bisnis gitu. Dan ini masih semester awal banget nih Kak, masih semester 1 jadi mungkin kebanyakan masih kayak ternyata gini ya, ternyata gini. Jadi kayak banyak gitu terbuka pikiran yang kayak mungkin harus kayak gini, harus begitu. Dan itu aku dapetin banget dari yang Kakak udah sharingin hari ini dan tetap apa ya, dari semua ini nih, dari semua yang kayak Kakak udah ceritain tentang pendidikan, tentang achievement segala macam tujuan, itu tuh selalu nggak lupa buat sertain Tuhan di dalamnya. Bener, dan selalu terpaku dan selalu pegang Alkitab itu sebagai landasan hidup kita juga. Itu sih kayak yang aku pelajarin karena pengen kita berusaha sebagaimanapun kan dunia ini pasti semakin apa ya, punya contohnya masing-masing nih kayak kalau mau dihitung sukses harus kayak begini, harus kayak begitu. Nah tapi kita tuh sebagai anak Tuhan, kita tuh nggak perlu gitu ngikutin yang apa dunia pikirin, apa yang dunia contohin gitu. Tapi kita bisa cari itu sendiri dengan bantuan Roh Kudus, dengan minta pimpinan Tuhan, itu pasti kita bakal nemu sendiri gitu. Jadi ya aku bersyukur banget nih hari ini bisa sharing bareng sama Kakak. Jadi diingetin lagi nih harus banyak baca buku, harus lebih banyak diskusi juga, karena kalau misalkan kita cuman pengen berkembang sendiri, kita juga nggak bakal bisa lah, nggak bakal bisa berkembang sendiri gitu. Kalau misalkan kita hidupnya individual, terus abis itu juga nggak mau berkembang sama-sama, nggak mau kasih dampak juga buat orang sekitar kita. Jadi ya aku diingetin banget sih buat itu. Thank you banget Kak sama-sama untuk kesempatannya ini. Sama-sama. Terima kasih juga loh sudah dikasih kesempatan buat sharing. Rasanya panjang banget ya. Yang kita dapetin hari ini pasti teman-teman di sini juga yang udah ngikutin dapetin banyak hal lewat podcast kita hari ini. Aku pengen tutup dengan satu ayat di Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Buat setiap teman-teman gitu, kayak mungkin lagi di fase dimana aku harus apa gitu, aku harus ngapain gitu. Tetap percaya dan andalkan Tuhan sih. Tetap benar-benar serahin sama Tuhan. Tadi kalau kata Kak Dovran, antitesisnya ya baca firman gitu. Kita harus emang gak bisa gitu berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Apalagi sampai bisa nemuin dreams dan goals yang memang tujuan jangka akhir itu, jangka panjangnya bukan untuk diri kita sendiri gitu. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan yang pastinya gitu ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi semakin diingatkan lagi untuk tanya Tuhan dan buka mata kita gitu. Buka mata kita, buka pikiran kita selebar-lebarnya supaya pikiran kita adalah pikiran yang growth mindset gitu. Jangan kita cuma diem aja dan merasakan aku udah begini gitu. Kayak kalau mungkin Kak Dovran kita kan belum selengkap itu ya, bisa dapat beasiswa di S2 dan bisa fast track gitu, bisa sampai ke S3 gitu. Pasti perjalanannya panjang banget dan biarlah kita tuh melihat bahwa banyak peluang yang pasti akan Tuhan bukakan juga buat kita di kemudian hari. Bahkan mulai dari sekarang pun juga Tuhan bisa bukakan itu buat kita semua. Betul. Terima kasih ya sekali lagi Kak Dovran. Sama-sama, teman-teman, semoga sama-sama, kita Tasya. bisa ada podcast lagi ya sama Kak Dovran ya Kak. Oh iya, semoga. Boleh ya Kak? boleh. Dengan silakan. lagi yang tentunya nggak kalah menarik. Oke. Siap. Kita mau berterima kasih lagi buat teman-teman yang udah menonton juga. Buat setiap yang menonton juga boleh komen ya di podcast kita ini, atau bahkan yang belum subscribe boleh subscribe juga, boleh like dan boleh share. Nggak cuma ke anak-anak muda, siapapun yang sangat ini pengen berkembang lebih lagi, teman-teman juga boleh share videonya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Kak Dovran. Terima kasih semuanya. Thank you.